Selamat pagi Sobat Mami semuanya. Mau nontonnya siang, pagi, malam, pokoknya semangatnya semangat pagi. Ketemu lagi bersama aku Buke di turnamen Tutur dan Tuntunan Kesehatan Mental. Oke, kali ini bareng aku kita masuk di segmen baru nih, segmen ngobrol kesehatan mental bareng Sobat Mami. Oke, waktu pertama kita udah sama Derisa. Sekarang aku punya bintang tamu atau narasumber atau apa ya yang akan berbagi kisah bareng kita. Juga punya cerita yang menarik. Dulu beliau juga pernah datang ke Mamhi untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Nah, terlebih dahulu aku mau jelasin nih kalau yang pada segmen ini tidak semua klien Mamhi akan kita undang atau bersedia untuk duduk di sini bareng-bareng kita ngomongin kesehatan mental. Karena memang isu kesehatan mental ini banyak nih, mulai dari yang masalahnya ringan sampai yang cukup berat kayak gitu atau berat sekali gitu. Jadi kita juga tahu mana yang bisa dibagi, mana yang rahasia banget kayak gitu. Nah, kemudian kami dari tim podcast Mamhi juga menjelaskan bahwa semua teman-teman sahabat Mamhi yang duduk di sini berbagi cerita itu tidak kita paksa atau dengan sukarela bersedia untuk berbagi kisahnya dan mengedukasi teman-teman semuanya, sahabat Mamhi semuanya mengenai kesehatan mental. Dan tujuan utamanya tim podcast Mamhi bikin segmen ini untuk meminimalisir atau mudah-mudahan bisa mengikis terus stigma bahwa isu kesehatan mental itu tabu untuk kita angkat dan kita bicarakan. Karena sebenarnya kesehatan mental itu sama loh, sama penting dengan kesehatan fisiknya kita. Oke, ini sesuai dengan tagline Mamhi, your mental health is a priority. Jadi sama ya kayak kesehatan fisik kita. Oke, nggak usah panjang-panjang nih. Kali ini di segmen ngobrol bareng Sobat Mamhi tentang kesehatan mental, Buke punya bintang tamu lah bilang kayak gitu, yang mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Di sini ada Alfadlan nih. Say hey dulu, A. Hey, Kenalan dulu. saya tuh Fadlan namanya. Usianya 20, mau nanti. Kapan, November. Waktu masih 19. Oke, jadi masih muda banget ya. Ya. Udah punya pacar belum? Belum. Oh, jadi masih bisa siapapun lah ya. Oke. Alfadlan udah gondrong nih, dulu masih rapi banget ketika ketemu sama Buke nih di sini. Oke. Terus sekarang nih segmen dengan Alfadlan, kita akan ngobrol. Kan sebentar lagi nih ini ya, kita mau ngasih informasi ke adik-adik yang mungkin dari SMP mau ke SMA atau dari SMA mau milih jurusan kuliah nih. Kan sebentar lagi udah tahun ajaran baru nih kayak gitu. Nah, biasanya kan untuk nentuin IPA IPS aja tuh bingung. Terus apalagi ketika jurusan kuliah nih kayak gitu. Boleh sedikit berbagi nggak? Dulu datang ke sini kelas berapa? Terus ngapain sih? Kelas 2 untuk yang nyari tes psikolog gitu. Buat apa? Nyari apa kamu? Buat bagaimana? Apanya potensi diri kayak gitu ya? Nah, oke deh. Sekarang bagi dong, sekarang kegiatannya apa? Kegiatan namanya Hari-harinya. harian. Kamu kuliah di mana? Telkom apa? Telkom University. Jurusan apa? Entah seni rupa. Oke, kasih keterangan sedikit dong. Seni rupa itu jurusan Jadi apa sih? seni rupa tuh ada 3. Seni lukis, intermedia, sama perfilman gitu. Lantai 1 sama 2 mah ini apa? Masih pengenalan. Oke. Kasih bekal buat nanti di semester 3. Nanti semester 3 baru penjurusan. Oh gitu, semester 3 baru masuk penjurusan langsung ya? Ya. Oke. Berarti nanti di semester 2 udah harus tahu dong mau ambil yang mana di antara 3. Enggak bisa dari awal. Tapi kalau untuk nanti
Mhm. pemberitahuannya Mhm. semester 3 apa Mhm. bisa masuk kemana ya Mhm. pas di awal semester 3-nya. Oke. Sama fakultas mereka masih kayak itulah event gitu, ngasih tahu ini tuh ini tuh Oh, ini. dijelasin lagi ya. Oke, Sobat Magni. Jadi ketika kuliah juga nanti step by step-nya kampus akan menjelaskan ya, A, ya. Jadi kita juga akan tahu kok apa yang akan kita lakukan gitu. Oke, sedikit flashback nih ketika Fadlan datang ke sini itu kelas 2 SMA ya, A, ya. Jarang loh teman-teman SMA datang ke sini untuk mencari potensinya gitu ya. Terus waktu itu juga Fadlan itu ngikutin psikokonseling loh. Nah, di sini aku mau jelasin nih, ada bedanya loh psikokonseling dengan psikoterapi. Oke, psikokonseling itu sebenarnya jadi yang terjadi kesalahan pemahaman masyarakat umum itu, ketika datang ke psikolog itu orang udah yang sakit lah secara mental gitu. Ketika memang kita mendiagnosa dia kliennya atau individunya yang datang itu memang punya masalah mental yang agak berat, itu memang masuk namanya ke psikoterapi. Jadi dia diterapi. Sementara kalau Fadlan kemarin itu datang untuk mencari potensinya yang baik, yang paling bagus itu seperti apa gitu. Jadi ketika Fadlan datang itu namanya psikokonseling gitu. Jadi di konseling untuk mengeluarkan deh potensi utamanya apa gitu. Nah, sekarang boleh nggak cerita sedikit ke teman-teman, ke Sobat Mami semuanya, apa sih yang rasakan ketika telah mengikuti psikokonseling yang ada di sini, udah tahu potensinya? Yang jelasnya ya jadi jelas gitu. Nah, Oh, gimana? ternyata ke depan tuh nanti aku harus begini, terus jalannya ini jalannya jelas lah gitu. Oke. Sama apa pola pikirnya Hmm. bisa lebih teratur, Oke. terlatih. Emang kalau dulu sebelum mengikuti psikokonseling apa yang dirasain, A? Kalau bahasa psikolognya ruminating, Apa itu? kebanyakan pikiran. Oke. Oke, jadi overthinking gitu. Oke. Sekarang aplikasinya ke dalam dunia kuliah gimana, rasanya, A? Lebih lancar gitu ya, lebih berani Mhm. karena nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu dipikirkan banget. Mhm. Jadi kayak lebih tenang lah gitu di otaknya itu. Oke, dan jadi bisa lebih fokus malahan ya. Nggak ngurus fokus ke detail-detail kecil gitu. Mhm. Fokusnya lebih ke yang utamanya. Oke. Jadi oke, benar-benar aku jadi ingat ketika Fadlan datang ke sini itu mengikuti 2 termin ya. Pertama dengan sisi klinisnya atau pribadinya bukan dibenerin sih, dibangkitkan lagi lah potensi. Dibantu, bener bahasanya ya, diarahkan. Dan ketika di proses konselingnya Fadlan itu psikolognya benar-benar berfungsi untuk membangkitkan. Jadi kalau di dunia psikologi itu psikolog itu menjadi cermin ya, ya. Sebenarnya udah tahu loh harus ngapain gitu, tapi psikolog akan mengarahkan lagi, menjelaskan lagi, memantik lah yang sebenarnya kita udah punya, kalian semua udah punya caranya gitu. Tapi untuk meyakinkan ya, biar bisa makin baik kayak gitu. Nah, sedikit terus kemudian setelah udah makin pede nih ya, terus akhirnya baru masuk ke sesi pendidikannya nih, dikonsul sama Bu Nisa ya waktu itu ya, sama Bu Nisa bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman baru di kampus ya, itu juga dilatih bagaimana untuk presentasi, menghilangkan perfeksionis itu boleh ada di dalam diri kita, nggak mungkin dong itu dihilangkan gitu. Tapi yang benar-benar aku suka banget Fadlan tadi sharing overthinkingnya tadi ya. Iya. Semua detail itu justru kalau terlalu detail malah ngebuang waktu ya, wasting time banyak. Terus apa gimana rasanya? Ngebuang waktu, Mhm. terus bikin beban mentalnya. Gimana tuh beban mental gimana kalau overthinking gitu? Apa namanya tuh otak tuh punya energinya sendiri gitu. Oke. Tubuh ada energinya, stamina, Heeh. juga ada stamina. Gimana? Kalau terlalu mikir juga pasti bakalan lelah. Heeh. Terus Eh makanya jadi harus di ini
jangan terlalu overthinking. Malah energinya banyak terbuang nggak Keluar. nggak keluar, benar. Karena udah capek mengantisipasi yang belum tentu terjadi kan. Oke, nah ini yang menarik banget. Benar, jadi Al-Fadlan ini kelas 2 SMA waktu itu udah detail banget di dunia seni kayak gitu ya. Terus sempat terjadi perbedaan pendapat juga ya dengan orang tua ya? Sedikit ya. Nah itu yang tolong bantu share ke teman-teman yang juga mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua. Jadi sedikit teman-teman perlu tahu gitu, karena kalau di sini, kalau di Mamhi itu ketika ada ketika mencari potensi teman-teman terutama yang lagi masih sekolah, itu kalau kita akan diskusi juga bersama orang tua gitu, dan wajar banget terjadi perbedaan pendapat antara kita sebagai anak yang akan kuliah dan orang tua kita gitu. Bukan orang tua tidak mendukung kita, tapi kalau kita nggak ngomong apa yang kita pengen, justru mereka beliau-beliau juga nggak tahu kayak gitu. Dan Al-Fadlan ini dengan mama papahnya bagus banget berkomunikasi akhirnya gitu. Padahal di awalnya juga terjadi loh perbedaan pendapat. Coba deh dengerin cerita Al-Fadlan. Gimana waktu itu? Waktu itu tuh kan udah habis dites, kan ada ketemu apa aja gitu ya. A, B, C, ini kuat, ini kuat bisa gitu ya. Nah, ditanya sama mama, ini tuh ya, udah bisa kamu juga. Mama, aku udah dari S6 SD udah suka seni. Berarti itu gitu. Gitu. Terus ini apa? Ya udah. Setelah jelasin ke mama kalau sukanya seni, akhirnya gimana sikap mama sama papa? Awalnya mah ya gitu, mama. Tapi mamanya bagus banget. Terus gimana? Ya akhirnya mulai melt gitu esnya. Oke. Mulai udah meleleh. Oke. Yang penting ini terus mama dukung gitu. Sampai akhirnya malahan dianterin ya cari kampus kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu juga kalau misalnya tidak tertangani di awal-awal ngerasa beda dengan orang tua, benar. Jadi banyak terjadi, ya udah deh ngikutin orang tua aja. Tahu-tahu di tengah jalannya malah mogok kuliahnya kayak gitu. Itu mau bakalan bener. Pernah nah Al-Fadlan ini doyan banget baca teman-teman, suka banyak baca sharing. Pernah baca nggak ada yang terpaksa kuliah ngikutin orang tua, atau ada yang temen yang sharing? Paling sering tuh yang ikut-ikutan karena ya Teman. temen. Oke. Wah teman ke situ udah chat teman biar ada temenin gitu. Oke. Ke situ yuk gitu. Pas masuk teh. Aduh ternyata nggak sesuai. Aduh. Banyak terus. Oke. Sampai ini gimana, depresi lah inilah. Oke. Nah teman-teman dengar sendiri loh, ternyata Al-Fadlan juga pernah loh di posisi yang beda pendapat dengan orang tua gitu. Itu wajar banget loh gitu, karena orang tua nggak mungkin ingin anaknya nggak sukses. Jadi kalau nggak kita yang ngasih argumen lah atau menjelaskan pilihan kita seperti apa, terus nanti cita-citanya seperti apa, kayak Al-Fadlan tadi, pasti dong orang tua punya pilihan. Karena memang ketika kita dipetakan potensinya, itu keluar deh ada 3 ya kalau di sini ya di Mamhi itu kita kasih 3 pilihan yang kuat pada diri kalian masing-masing, kemudian diserahkan ke kalian lagi, ke teman-teman semua, ke sobat Mamhi semua, mana nih yang paling cocok nih rasanya gitu. Nah itu pasti terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua. Manusia. Betul. Kalau dalam percakapan antar manusia tuh harus jelas, harus punya materinya, yang terus komunikasi yang baik. Ya kalau nggak ngomong juga yang mereka nggak ngerti. Nah itu dia. Materi seperti apa yang siapkan sampai mama akhirnya paham? Apa? Ya paling gitu, abang. Nih seni itu bisa apa. Ini jalannya, ini checklistnya gitu. Jadi harus jelas ya nanti ke depannya mau jadi bisa profesi apa aja di bidang pekerjaannya apa gitu. Ya karena ya orang tua dia cemas, anaknya ya ini anak kumaha ieu nanti masa depan teh. Betul. Nggak mau jadi gelandangan. Benar.
Mungkin ketika kita jadi orang tua juga gitu ya, A. Pastilah nggak mungkin nggak. Jangankan jadi orang tua, jadi kakak aja. Heeh. Ya, Afadlan ini perhatian banget loh sama adik-adiknya teman-teman gitu. Jadi nanti kalau banyak yang mau kenalan lewat komen boleh lah ya. Oke, kalau minta segmen 2 boleh nggak? Lihat waktu. Oke, benar. Lagi sibuk banget kuliahnya ya, luar biasa kuliahnya. Oke, A. Nah, kan sempat ada beda pendapat nih, A. Tapi setelah A masuk dan menjelaskan ke orang tua nih, A. Terus gimana dukungan orang tua? Walaupun rada Sendat-sendat maksudnya. dikit, lanjut. Oke. Udah mencair tapi rada gitu. Terus Oke. sendat. Oke, tapi tetap yang terasa kan mereka beliau jadi mendukung sekali Iya, ya. mendukung. Mendukung. Malah bangga juga dong dengan hasil yang dicapai. Oke. Nah, ini lagi ya. Tadi salah satunya banyak teman-teman yang kuliah itu karena ikut-ikutan. Bisa ikut-ikutan teman, bisa juga karena yaudah deh nggak tahu ngikut aja deh karena orang tua yang ngebiayain kayak gitu ya, bisa terjadi. Itu memang secara psikologis banyak banget yang ngalamin, dan kebetulan di Mamhis kan tuh banyak yang konflik dengan orang tuanya karena bakal masuk kuliah nih, kayak gitu. Makanya terima kasih banget loh, mau berbagi kisah hari ini gitu. Nah, gimana efek yang rasakan nih manfaatnya ketika menjalankan kuliah, milih jurusan kuliah sesuai dengan passionnya. Bagaimana kalau memilih kuliah sesuai dengan Iya, sekarang kan yang pasti lancar. Nggak mungkin nggak ada rasa yang nggak enak gitu. Pasti enak. Karena satu, apa tuh? mata pelajarannya sefrekuensi, orang-orang di dalamnya sefrekuensi, lingkungannya sefrekuensi, jadi hidup terasa lebih level 1 lah gitu. Apa itu? Level 1 yang mana? Yang Level enak gitu. Oke, yang level enaknya banget ya. Oke. Berarti ini udah mau akhir semester 2 ya? Ya, mau akhir semester 2 udah pertemuan 12, jadi ada 4 ketemuan lagi, sebulan lagi akhir semester 2. UASnya kapan UAS? UASnya pokoknya pertemuan 16 di minggu sekarang tuh, jadi kan sekarang Mei, Juni. Oke. tengah atau Juni gitu tidak ya. Dan ternyata jadi mahasiswa itu tugasnya lebih banyak dari anak sekolah ya? Kayak yang enggak gitu ya. Sekolah mah anak-anak ini hop catat. Mulai ini mah selesai. Kebayang ya kalau nggak satu frekuensi ya harus menyelesaikan tugas ya. Jalan bingung. Apa ya? Karena nggak detail kan. Terus ya nggak tahu ini tuh apa. Kayak tukang koki tapi dikasihnya ini baut screwdriver. Oke. Itu ya. Oke. Ini menarik banget deh. Jadi benar, ketika profesi itu harus yang kita cita-citakan, yang akan kita tekuni harus yang kita tahu ya. Jadi makanya enjoy banget gitu. Nah, benar. Ketika kuliah itu pasti dong, mau jenjang pendidikan apapun, ternyata makin ke atas makin sulit dong ya. Makin sulit karena fokusnya ke problem solving. Kan apa? Problem solvingnya si anaknya tersebut. Jadi di kuliah mah lebih ke pelatihan mental dan pola pikirnya. Oke. Untuk masuk ke dunia pekerjaan ya. Masuk di dunia yang nyata. Kalau bisa dibilang level tutorialnya udah berakhir gitu. Setelah habis kuliah mah tutorialnya habis, kamu sendiri mau apapun adalah kesalahan kamu atau keberhasilan kamu. Ya dia bakalan jadi level kemandiriannya udah lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi, harus mikir mikir waktu gitu. Mikirin gimana waktunya bisa dipakai dengan maksimal. Bisa disiplin waktu gitu. Time managementnya harus bagus. Stress management juga harus bagus. Ya benar.
Bener banget, karena kuliah itu sebenarnya selain melatih, skill, juga melatih mental, bener banget, karena dari yang pertama itu yang gampang, yang lebih mudah lah ya, sampai yang paling akhir, bener dong, makin sulit karena semua yang mendesain kurikulum pasti dong berharap mahasiswanya keluar bisa terpakai, dan bisa mandiri, bisa bahagia juga dong tentunya ketika, apa ya, bisa punya kehidupan yang layak kayak gitu sih. Nah, dan benar, mulai dari semester 1 itu memang yang harus perlu tahu banget ini match-nya sama aku, nyambung nggak sih aku sama ini sama jurusannya gitu. Karena, kalau kita suka bilang gini, di semester 1 itu saatnya menabung nilai, karena yang paling gampang untuk dicapai dulu ya kayak gitu, oke. Nah sedikit, gimana hasil, studi saat ini? Berapa? Mungkin kemudian Oke, 3,8 teman-teman, sobat mami. 3,8 itu mungkin adik-adik yang masih SMA atau masih iya SMA ya, atau tingkat-tingkat awal kuliah, baru akan kuliah gitu. Jadi, belum tahu juga IP itu apa gitu. IP itu jadi kayak nilai rata-rata rapor, tapi, paling gedenya tuh 4 kayak gitu, dan 3,8 itu udah bagus banget loh kayak gitu. Kenapa Fadlan bisa mencapai hasil yang bagus itu? Karena tadi, kenapa? Bener, sefrekuensi, jadi happy ya ngejalaninnya. Oke, hampir 2 semester, ngalamin stresnya nggak? Ya paling stres karena aduh udah mau Deadline? ini deadline terus ya ininya ngomotongnya nyarinya di tempat ininya gitu. Dan semua dikerjain sendiri? Ada yang sendiri ada yang Kelompok ya? Oke. Oke, ternyata ini anak seni rupa gitu. Nanti bolehlah kali-kali kasih karya apa gitu buat mami ya. Ya, boleh ya? Boleh. Oke, maksa nih, oke. Oke, oke. Senang banget nih ketemu Fadlan. Oke, jadi makin tergambar ya ini, ternyata bener kata Fadlan, malah mungkin jadi belajar, dapat inspirasi lagi nih. Bener ternyata kalau satu frekuensi dengan jurusan yang kita mau, justru enjoy banget ya kayak gitu. Dan kebetulan waktu dulu aku juga kuliah bener satu frekuensi gitu, meskipun tuntutan kerja tugasnya banyak gitu, karena memang senang pasti memepet-mepetkan waktu, menyelip-nyelipin gitu ya, ya. Oke. Oke, boleh kasih closing statement buat teman-teman? Nah selain itu apa harus sefrekuensi walaupun sefrekuensi ya jangan leha-leha kayak orang sama aduh mana ya ini yang lain tuh udah di mana gitu aduh kan jadinya aduh Oke, ada lagi? Ya untuk mencari apa yang kamu suka itu harus satu Apa tuh? tahu diri sendiri gimana dari awal sampai akhir mikir gimana aku tuh orangnya gimana apa pro aku plusnya gitu ya atau konnya atau negatifnya aku teh gimana kalau sama orang apa ngomongnya belak-belakan atau ngomongnya kedengaran Kalau nggak kedengeran gimana orang mau tahu yang kita nggak kedengeran omongin ya? bukan kayak volumenya aja tapi ya apa Pembawaan. penyampaian pesannya. Nah untuk bisa penyampaian pesannya jelas ya kamu harus materinya dapet gitu makanya jangan leha-leha jadi keluar dari popok. Apa tuh? Keluar dari popokmu pakai celana men Apa tuh? laki Gimana gitu? pakai boxer. Kenapa tuh? Maksudnya apa nih? Itu Ibaratan. pengibaratan itu. Jadi jangan Gimana? apa namanya pakai buat isi mood saatnya kamu apa berdiri sendiri saatnya yang baik untuk dari merangkak menjadi berjalan karena kalau kamu gak berjalan duluan kamu duluin sama orang lain dan kau jauh semakin tertinggal ya. Oke. Wah, seru banget. Nah, Fadlan itu memang banyak banget istilah-istilah lah, apa sih perumpamaan ya, senang banget. karena ya kenapa saya tuh untuk
penjelasan secara bahasanya kurang, Mhm. tapi kuatnya tuh di perumpamaan, jadi lebih down to earth gitu ya. Kan kalau pakai bahasa begituan mah saya juga susah sih. Pakai yang bahasa Latinnya ini naon Oke, nggak dihafal ya, ya, jadi apa. aplikasi. Jadi ya lebih ke yang sesuatu yang lebih jelas. Dan aplikatif ya. Oke. Bener nih, ini menarik banget nih, Al-Fadlan tuh menjelaskan banget bagi seorang yang sukses itu bukan hanya pintar secara akademik ya. Iya, Setuju. Apa tadi yang paling penting lagi, harus ada will-nya gitu. Tuh maju sendiri, Betul. nggak Harus. bisa Mhm. nggak bisa di Benar. gendong Digendong terus, nggak bisa dimanja terus ya, gitu. Benar. Terus tadi juga Fadlan tuh sempat sharing gitu, harus tahu attitude-nya seperti apa di lingkungannya, harus bisa menyampaikan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang kayak gitu. Karena bagaimanapun ketika kita nanti bekerja, nggak mungkin dong sendirian ya. Oke. Manusia tuh makhluk sosial, bukan makhluk individual. Walaupun kamu introvertnya pasti dengan introvert yang lain. Nggak mungkin ini introvert pasti walaupun 3 orang ya barengan kan. Kalau sebut ya paling Oke. introvert pasti dengan 3 orang. Pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Walaupun bahasa gitu mah udah gak zaman sih. Apa introvert? Iya, ikut tahu. Bener. Oh iya, udah pernah sharing ya introvert extrovert. Ntar deh kali-kali ntar kita bahas tentang introvert and extrovert itu sebenarnya kalau di dunia psikologi sekarang apa sih kayak gitu ya. Satu saat nanti segmennya mulai. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Let's go. Saran ketika mereka berbeda pendapat dengan orang tua. Sekali lagi. Kalau punya ketidaksefrekuensian dengan orang tua, harus satu materinya kamu tahu apa yang ingin dijelaskan. Oke. Kalau kamu komunikasi sama orang tuanya, tidak serahkan ke Tuhan. Betul. Jadi jelas, tatap matanya, jangan melotot. Ya udah itu kurang ajar ya. Nah itu. Bahasanya juga yang enak, yang sopan, yang santun, terus dijelasin dengan sejelas-jelasnya. Kalau mereka bertanya, kalian tanya dengan tanya lagi. Kalian Jelaskan. kan dengan sejelas-jelasnya sama kalian. Oke, siap. Oke, udah lumayan panjang kita ngobrol ini udah hampir 1 jam ya. Oh, sudah cukup setengah jam nih ya. Oke, sangat menginspirasi sekali, Fadlan kayak gitu. Boleh kita tutup aja? Ya, Ada? Oke. Aku mau menarik sedikit kesimpulan dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Gitu. Ini nyata banget yang dialamin sama Fadlan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mendatangkan lagi teman-teman yang dulunya kebingungan dan mengalami masalah yang sama kok sama teman-teman semua yang banyak juga yang masuk curhat-curhat DM di IG-nya Manhi. Itu banyaknya teman-teman yang lagi sekolah atau sekarang udah kuliah sama di tahun yang lalu tapi ngerasa nggak cocok. Nah, sedikit deh kira-kira menurut kenapa mereka udah kuliah loh padahal tapi ngerasa nggak cocok gitu lah. ada banyak unsur luar atau dari dalam yang bisa mempengaruhi si orang tersebut untuk tidak merasa cocok. Betul. Pasti ada. Jadi Cari tahu dulu ya. kan bisa mungkin karena ya kan nggak semua orang kan pasti kayak gitu. Harus dari diri sendiri. Ngerti gitu. Aku kenapa ya nggak cocok di sini. Harus Tekankan. Kalau di IPA mungkin ada ya atau IPS itu ngurusin tentang metode penelitian. Kan metode penelitian itu bahasa Indonesia ada kan ya? Ada. Nah, mesti tahu di situ bisa nyarinya untuk awal terus apa aja itu isinya yang itu awal pembuka terus Latar belakangnya kenapa
tujuannya kamu apa sih Tujuannya sebenarnya. Bener. Nah itu tuh bisa kepakai buat Di depan sehari-hari apa? ya. Gak harus kayak bikin buat ini ya, juga buat meneliti Diri sendiri. kan itu metode penelitian untuk meneliti bisa dipakai buat meneliti diri sendiri. Benar. Wah, ini juga benar juga ya. Maksudnya jadi menginspirasi lagi gitu. Metodologi penelitian itu bukan hanya untuk penelitian yang besar. Teliti dulu dong diri sendiri seperti apa gitu ya. Terus kemudian bisa datang juga ke apa sih namanya biro-biro psikologi atau rumah sakit yang menyediakan layanan untuk pemetaan potensi teman-teman. Jadi teman-teman nanti sama kayak Fadlan akhirnya dapet apa aja sih sebenarnya kekuatan-kekuatan kalian gitu, agar untuk meminimalisir kemungkinan salah masuk jurusannya. Karena kalau udah salah masuk jurusan tadi kayak kata Fadlan, pasti frekuensinya nggak nyambung, ya capek dong di dalam sana kayak gitu. Jadi bener banget yang tahu dengan potensi kita, apa yang kita suka, apa yang terbaik buat kita, sampai nanti gambaran profesinya, gambaran kerjaannya itu kita. Benar, bisa teman-teman ambil contoh pengalaman Afadon untuk apa sih kayak presentasi lah ya ke orang tua mengenai apa sih cita-cita kalian, apa sih jurusan yang kalian inginkan, terus prospek ke depannya seperti apa. Itu karena ingat tadi Afadlan juga sharing itu orang tua itu ingin yang terbaik sebenarnya, nggak mau dong teman-teman anaknya tidak sukses atau tidak bahagia di masa depannya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Boleh banget nih tinggalkan komen di kolom komen kita atau boleh DM juga ke IG-nya Biro Psikologi Mamhi. Nanti boleh dong dikasih saran ke kita untuk bahas apa lagi nih yang aplikatif dan sangat dibutuhkan oleh sobat Mamhi semuanya. Oke, akhirnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.